Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babu sabbil ma'i alal bauli fil masjid. Bab menerangkan tentang menyiramkan air pada kencing di masjid. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Sa'ibun an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nasu faqala lahum an-nabiyyu da'uhu wahriqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Abu Hurairah cerita, ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab pedalaman, Badui, orang kampung lah, kampung sangat pedalaman, orang kolot. Ada seorang Arab pedalaman berdiri fabala fil masjid, kemudian kencing di masjid. Namanya orang kolot, pergi ke masjid kencing di dalam masjid, kencingnya kencing di dalam masjid. Fatana walahu nas faqala lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam da'u hariku. Kemudian orang-orang ini kan banyak, namanya di masjid tentu banyak orang, banyak sahabat di situ. Ini ada orang kencing pula di masjid. Orang-orang sibuk nak nahan. Para sahabat waktu di masjid, orang ramai, nak nahan, nak mencegahnya segera. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'uh, biarkan. Jadi biarkan kata Rasulullah. Jangan diganggu, biarkan. Masih biarkan selesai sampai selesai dulu. Karena kalau dikerat langsung sakit perut. Macam mana? Itu orang kencing langsung tak boleh keluar lagi. Wah, bahaya nanti, entah prostat, entah apa, kita tidak tahu lah. Itu rahasia daripada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, biarkan, jangan kau cegah dia tengah-tengah kencing, kau suruh berhenti langsung. Kata Rasulullah, biarkan aja sampai selesai, biarkan sampai selesai. Kemudian da'u fahariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in. Kemudian setelah dia selesai, kata Rasulullah, dah kalian siram air tempat dia kencing tu pakai satu ember air. Kalau dulu Masjid Nabawi tanah, jadi tanah tu berarti dia meresap. Nah, tanah tu kan meresap. Jadi kata Nabi, begitu orang itu kencing, zut. Nah, kemudian kata Rasulullah, siram pakai satu ember air. Nah, otomatis ketika itu kencing, kemudian disiram, otomatis kan dia meresap ke bawah. Nah, jadi suci. Nah, itu. Jadi kalau kita sekarang ini tak meresap. Nah, ini masalah kita nih. Kalau di karpet ini meresap, tapi susah nak siram ember air, tambah kemana-mana jadinya. Makanya enak masjid pakai tanah aja. Siapa suruh pakai keramik, siapa suruh pakai karpet? Nah, kan coba pakai tanah. Ada orang kencing, siram. Ada apa? Senang. Kita ini apa, memang mewah kita nih, mewah. Masya Allah, begitu dulu masjidnya Rasulullah. Kita bangun nak bikin kubah aja M. Padahal siapa nak manjat ke atas? Cuma hanya untuk dilihat saja.
jamaah itu sampai mati tak pernah megang kubah. Nanti ke atas berapa dari M. Dulu Masjid Rasul pakai perpaku, pakai batang kurma aja, batang kurma, luar biasa, penuh dari masjid ya. Masjid kita cantik-cantik, besar-besar, lebar-lebar, jamaahnya jin yang banyak, manusia di satu sop belakang jin semuanya, penuh. Jadi itu kasusnya. Makanya tidak heran Rasulullah SAW ada sebuah hadis, kalau Rasulullah itu sholat, pernah Rasulullah sholat itu pakai sandal, kemudian sama malaikat Jibril disuruh ngelepas. Kenapa? Di sandal Rasulullah itu ada najisnya, akhirnya sama Rasulullah dilepas. Nah, jadi biasa sholat pakai sandal itu biasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak pernah sholat pakai sandal. Bapak-bapak dah pernah? Dah pernah? Belum pernah? Kita cobalah, kalau nak tak apa-apa boleh. Saya dulu sholat pakai sandal pas ngaji Bukhari juga. Ngaji Bukhari bab pas sholat Nabi sholat pakai sandal. Kita sholat pakai sandal. Langsung sholat pakai sandal. Sandal yang najis apa dicuci dulu. Masuk ke musola pakai sandal semua. Allahu Akbar. Ngamalkan ilmu toh. Ilmu itu kalau tak diamalkan dia lepas, tapi kalau diamalkan dia nancap. Itu saking ada yang memahami hadisnya nih melampau, terlalu apa nama dia nih, terlalu ekstrim, sampai orang bilang sholat tak melepas sandal bid'ah katanya. Sholat jadi harus pakai sandal, sampai karena dia memahami hadis. Salah paham pula, jadi sholat harus pakai sandal. Ya tengok-tengoklah zamannya juga, tengok-tengok zamannya. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada keramik, mungkin ya Rasulullah keramik juga lah, karena memang tak ada, macam mana lagi. Nah, Rasulullah itu dia tidak menolak kemajuan zaman, enggak menolak kemajuan zaman. Nah, tidak menolak kemajuan zaman. Kita lanjutkan. Faqala da'u hatta idza farigha. Da'u wa hariku ala bauli sijlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa inna ma buistum muyassirin. Kata Rasul, sesungguhnya kalian itu diutus menjadi orang-orang yang memudahkan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidaklah diutus menjadi orang-orang yang menyulitkan. Jadi mudah aja, senang, tak apa. Dah siram aja dah, selesai ceritanya, suci. Tak usah repot-repot. Wa bihi qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam babu yuhrikul ma'a alal baul, bab menerangkan tentang menyiramkan air pada kencing. Ini secara umum, kalau tadi di masjid. Wa bihi qala hadatsana Khalid qala wa hadatsana Sulaiman an Yahya ibni Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala jara bin babala fi tabiatil masjid wa zajarahu an-nasu fanahu an-nabiyyu falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in wa ughriqa alaihi. Masih ini hadis menguatkan yang tadi ya, hadis menguatkan yang tadi. Jadi riwayatnya dari Sayyidina Anas bin Malik, kalau tadi dari Sayyidina Abu Hurairah, sama-sama sahabat. Nah, sama-sama sahabat. Jadi yang melihat tuh tidak sahabat satu, jadi ceritanya dari sahabat. Abu Hurairah cerita, Sayyidina Anas bin Malik cerita, jadi sanadnya ini banyak lama. Makanya dia masuk ke Sahih Bukhari, sanadnya kuat. Jadi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ada seorang Arabi, Arab Badui, Arab pedalaman datang, kemudian dia berkencing di salah satu sisi masjid. Kemudian orang-orang mencegahnya, Rasulullah melarang mereka untuk mencegahnya. Walamma qada balu amar Nabi, setelah kencingnya selesai, Nabi menyuruh bidanubin min ma'in fa ukhriqa alaihi, menyuruh diambilkan
ember air dan kemudian disiramkan ke kencing tersebut. Babu bauli sibyan, bab menerangkan tentang kencingnya anak-anak. Wa bilikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam ibn Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin fabala ala sabi fada'a bima'in fa'adbahu iyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang datang bawa seorang bayi ke Rasulullah, diberikanlah kepada Rasulullah, digendong sama Rasulullah. Fabala ala sabi, kencing bayi itu mengencingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala sabi pada abi main fa'adbahu iyah. Kemudian setelah dikencingi, Rasulullah minta air, kemudian disiram kepada Rasulullah. Nah, kalau ada bayi laki-laki, dia cuma cukup, namanya kalau secara mazhab Imam Syafi'i namanya najis mukhaffafah. Ini cuma dipercikkan air selagi belum makan, belum minum selain ASI. Kalau dah selain ASI dah ya macam kencing orang dewasa, ya disiram, dibersihkan. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah an Ummi Qais binti Mihsan anha atat bibni laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi fa bala ala sabi fada'a bima in fanadhahu wa lam yaksilhu. Nah, ini dia dalilnya. Hadis ini tengoklah, intinya di ujung ini namanya matan. Matan tuh sabda Rasulullah SAW, itu matan namanya. Nah, sanadnya ini yang dari sefulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Di antaranya keutamaan orang ngaji hadis itu banyak menyebut nama kekasih-kekasih Allah. Ini semua orang-orang soleh, para ulama, para aulia, sampai Rasulullah, orang soleh semua, sampai tabiin, tabiin sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang soleh semua. Kalau nggak soleh dia tidak masuk di Bukhari ini. Nipu sekali aja tak masuk di sini, lupa aja sekali tak masuk di sini, dia tak masuk. Nah, derajatnya turun. Ketahuan pernah nipu, dah tak ada cerita. Berarti orang ini orang jujur semua, soleh semua, agamanya bagus semuanya, orang soleh semuanya. Menyebut namanya itu pun sudah mendapatkan kita satu keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina an Abdillah an Ummi Qais ibni Mihsan. Ummi Qais binti Mihsan anha atat bibnin laha saghirin. Jadi Ummi Mihsan ini datang ke Rasulullah bawa seorang bayi laki-laki yang masih kecil, lam ya'kuli ta'ama, belum makan apa-apa. Bayi yang masih kecil belum makan apa-apa. Kemudian ini sunahnya apa? Biasanya ditahnik. Kalau ada bayi sahabat tuh lahir, bawa ke Rasulullah minta ditahnik. Tahnik itu apa? Disuapin kurma. Rasulullah ngambil kurma, dimamah sama Rasulullah, kemudian disuapin ke si bayi, itu namanya tahnik. Itu sunnah, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Berharap agar mendapat keberkahan dari Rasulullah, akan menjadi anak yang soleh ataupun yang solehah. Itu sunnah. Kadang-kadang kita yang sunnah tak kita lakukan, yang kita lakukan yang lain. Sunnah itu. Jadi datanglah si Ummi Qais ini bawa anaknya laki-laki yang belum makan apa-apa ke Rasulullah. Fa ajlasahu Rasulullah SAW ala hajrihi. Bayi itu kemudian ditaruh di pangkuan Rasulullah, bayinya. Yang namanya bayi, anak sahabat datang, dipangkukan sama Rasulullah di pangkuannya. Kemudian fabala ala thawbih, kencing di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kencing bayi itu.
Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Setelah dikencingi bajunya Rasulullah, Rasul minta air. Kita minta air, fanadhahu, di apa kita bilang, dipercikan air. Fanadhahu, dipercikan air. Dipercikan. Wa lam yaghsilhu, Rasulullah tidak membasuhnya. Tak dibasuh, buka, basuh, cuci, tidak. Ambil air, dipercikkan sama mana yang kena, dipercikkan. Itu khusus bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau bayi perempuan sama saja seperti orang dewasa, tidak dipercikkan. Khusus bayi laki-laki saja yang belum makan apa-apa selain ASI. Sekarang selain ASI ia tak makan apa-apa tapi susu lembu. Ia tak ASI tapi susu lembu, sama aja, itu namanya apa-apa, kan? SGM, apalah macam-macam lah merek dia tu. Itu macam mana mamak dia tak nak nyusukan, kasih dia ke lembu. Fabala ala sifada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilu. Babul bauli qa'iman wa qa'ida. Bab menerangkan tentang kencing berdiri dan kencing duduk. Ini Sahih Bukhari. Tengok, ini langsung sahabat nengok, pokoknya saksinya. Ini hadis. Wa bi ilaikul hadatsana, bagaimana hukumnya? Tengok salah sebentar lagi. Wa bi ilaikul hadatsana Adamu qala hadatsana Subatu anil Amas an Abi Wa'il an Hudzaifah qala atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam subata qaumin fabala qa'ima summa da'a bima'in fajituhu bima'in fatawadda'a. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah. Sayyidina Hudzaifah beliau cerita Rasulullah datang ke satu tempat di satu kaum, ada satu perkampungan, satu kaum. Rasul datang ke situ, ada tempat ya untuk apa nih, ya untuk macam untuk mandi, untuk buang air. Fabala qa'ima, kemudian Rasulullah pada waktu itu kencing berdiri, kencing dalam keadaan berdiri. Sumada'a bima'in fajitu bima'in fatawadda'a, kemudian Rasulullah minta air untuk apa, cebok, minta air untuk cebok. Udah cebok, kemudian Rasulullah wudu. Apa gini, cuma gini tok. Ini hanya menunjukkan bahwa sunnah kencing berdiri itu boleh, walaupun tidak afdal. Boleh, tidak langsung haram, enggak. Rasulullah SAW pernah kencing berdiri, tapi bukan kebiasaan. Maksudnya ada satu keadaan, kondisi yang memang kita memang lebih bagus berdiri daripada duduk. Kadang-kadang kita entah pergi kemana, entah di manalah tempat ni, mak sempit, ini buah kuning semua bawah, ini nak jongkok sini tersangkut, sini tersangkut. Wah, ini susah nih, kan? Kita untuk nak selamat ini lebih susah daripada najis itu. Itu. Jadi ada kondisi yang memang kita kayaknya lebih selamat dari najis itu ketika kita posisi berdiri. Tinggal bagaimana caranya gitu. Tapi kalau kadang-kadang kita gitu, kalau ada kamar mandi sempit, nak tutup pintu aja, wah susah kali sangkut-sangkut pada, susah. Kau bikin lapang sikit, ngapa? Alah, susah. Kamar mandi WC bikin kecil-kecil, bikin besar. Ada orang subhanallah, dia punya kamar mandi itu besar. Apa pasal bikin kamar mandi besar gini? Kata dia, aku nanti, katanya, kenapa aku bikin kamar mandi besar ini? Aku nanti kalau aku mati, aku nak dimandikan di sini. Katanya. Jadi orang nih kadang-kadang sekarang ini lucu.
waktu hidup mandi sembunyi-sembunyi, dah mati mandi di depan orang ramai, ya kan? Ada kan macam gitu? Waktu hidup mandi sembunyi-sembunyi, tak boleh orang nengok, tutup, mandi. Ketika dah mati mandi depan orang ramai, jadi tontonan. Macam mana nih? Orang mati itu sama, dia punya rasa juga. Dicubit pun sakit, ditinggal orang banyak. Apa pasalnya aku jadi tontonan nih mandi? Kadang ada satu kebiasaan adat nih, mandi di halaman tuh, orang dipagar pakai, orang tutup pakai apa namanya, kain mutar gini, nengok semua gini, mandikan mayat maksudnya tuh. Mandikan mayat tahu ramai. Sekarang kita masih hidup, dimandikan orang ramai, sakit sebelum meninggal ada orang sakit sebelum meninggal, dimandikan orang ramai, satu rumah mandikan semua, satu gini, kira-kira macam mana? Paling mandikan anak satu aja lah, mandikan paling dua lah, satu mandikan lain susah. Ini semua jangan gitu, biar tertutup, bagus. Jadi itu juga apa namanya, untuk menjaga aib ya si mayat itu tadi, mungkin ada apa itu. Kalau orang dah banyak cerita nanti. Yang lucu lagi, nak mandikan mayat, selama hidupnya dia sembunyi-sembunyi, setelah dia meninggal yang mandikan orang lain, bukan keluarganya, kenal pun tak. Ini lucu. Bapak meninggal, anak mandikan, anak meninggal, bapak mandikan, mama meninggal, anak mandikan. Nah gitu. Nak mandikan nunggu orang lain. Ini selama hidupnya sembunyi-sembunyi nak mandi, malu sama orang. Tiba mati, siapa tunggu orang nak mandikan? Anak dia tak bisa, tinggal siram aja selesai. Apa pula susah? Apa susah mandi itu? Istilahnya gampangnya mandi itu seperti mandi wajib lah, seperti waktu hidup. Itulah gambaran mudahnya itu. Orang mandi wajib macam mana, meratakan air ke tubuh semuanya, cuma dibersihkan aja ini perutnya dulu, dibersihkan supaya ini tak keluar lagi dia. Itu saja intinya tuh. Macam mana doa dia pokok siram aja bismillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Susah nak mandikan mayat, nunggu orang dia belum datang. Sana orang meninggal, hari ini 3 orang meninggal, sini paling terakhir. Anak tak punya banyak, apa tak bisa mandikan? Mama dia meninggal kasihkan orang, bapak dia meninggal kasihkan orang. Mandikan sendiri, tak susah. Jangan takut tak sah, pokoknya siram air sah dah. Itu aja intinya, tak usah takut-takut. Itu standar orang mandikan begitu. Adapun aturan yang begini itu sunnah, ya sunnah. Jangan karena melakukan sunnah justru kita nabrak kepada yang haram. Pokoknya orang lain jadi melihat auratnya, kan jadi haram. Untuk melakukan yang sunnah akhirnya nabrak yang haram. Orang lain yang tak boleh lihat auratnya jadi lihat. Itu orang keluarganya sajalah, keluarganya saja. Jadi kadang-kadang itulah sudah menjadi semacam menjadi kebiasaan. Kayak jadi ada semacam kalau orang meninggal yang mandikan mesti ada orang khusus. Itu sejak mulai kapan pun kita tak tahu. Kenapa harus begitu? Itu karena keawamannya masyarakat. Keawamannya masyarakat. Ketakutan yang luar biasa, takut yang tak sah, tak ini tak sah. Pokoknya sah. Siram aja pakai air rata dah sah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit lari kepada apa? Fardu kifayah. Isa sudah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan soal di pertemuan yang akan datang, yaitu bab berikutnya, yaitu babul baul inda saibihi wa tanatur bil haid. Masih bab kencing masih. Tapi kita sambung yang pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.